Nama saya Azrul Ananda, saya Presiden Klub Persebaya, dan dalam video seri ketiga bisnis sepak bola ini, saya akan bicara tentang menghitung tiket. Karena ini adalah sesuatu yang paling krusial dalam kehidupan sebuah klub sepak bola di Indonesia. Karena ini adalah harapan, kita sudah bahas dalam 2 video sebelumnya bahwa pengeluaran sebuah klub itu bisa lebih dari 30 miliar rupiah. Bahkan bisa jauh di atas itu kalau dia memang mengontrak pemain yang sangat mahal atau memberi bonus yang besar dan lain sebagainya. Pemasukannya dari sponsor, dari merchandise, dari hak siar TV dan subsidi belum tentu 15-20 miliar. Jadi tentu sangat membutuhkan pemasukan tiket untuk hidup aman kalau bisa mengejar keuntungan. Nah, seperti apa menghitung biaya tiket itu? Kita akan menggunakan Persebaya sebagai contoh bagaimana menghitung tiket ini. Persebaya bertanding di Liga 2 dan di bawah penyisian Persebaya akan bertanding 7 kali di kandang sendiri, dan kalau lolos baru nanti akan main 3 kali lagi di kandang sendiri kalau lolos ke 16 besar. Tapi kita akan menghitung babak penyisian dulu. Dari 7 game yang diselenggarakan di Gelora Bung Tomo ini, meskipun stadionnya punya kapasitas lebih dari 50.000 orang, tapi kita asumsikan skenario yang buruk misalnya hanya ada 20.000 penonton menyaksikan setiap pertandingan. Lalu harga tiketnya seperti yang kita patok, kalau kita harga normal adalah Rp50.000 per tiket. Jadi 7 game home, babak penyisian, kali 20.000, kali 50.000, maka pemasukannya adalah 7 miliar rupiah. Ini yang bisa diharapkan dari Persebaya di babak penyisian Liga 2 tahun 2017. Tadi saya sudah sampaikan bahwa 30 miliar lebih pengeluaran yang harus dikeluarkan, lalu pemasukannya belum tentu 15-20 miliar dari sponsor, merchandise, dan subsidi Liga. Kita hanya bisa mendapatkan 7 miliar rupiah dari penonton. Kalau kita lolos ke babak 16 besar, maka kita akan main 3 kali lagi di home, maka angkanya adalah 10 kali, dan itu adalah 10 miliar rupiah. Maka ini akan mendekati angka yang kita harapkan. Tentunya ini seolah-olah sudah kelihatan, oh itu udah cukup untuk membiayai Persebaya. Tapi harus diingat, setiap pertandingan ini ada biayanya. Kita sudah bahas, dan biaya itu meskipun sudah kita asumsikan, biaya itu masih bisa melonjak lagi. Kenapa? Karena ada risiko-risiko pertandingan yang mengakibatkan biaya membengkak di luar perkiraan. Ambil contoh, semakin banyak penontonnya, maka biaya pertandingan bisa menjadi semakin banyak. Karena biaya keamanan akan lebih tinggi, biaya lain-lainnya juga akan makin tinggi. Kemudian kalau ada kerusakan, itu akan mengakibatkan biaya tim menjadi bengkak lagi. Ambil contoh, dalam homecoming game yang kita selenggarakan baru-baru ini, ada kerusakan pagar pengaman, yang itu kalau dihitung biayanya yang harus dikeluarkan oleh Persebaya adalah 400 juta rupiah. Kerusakan pagar yang harus kita bayar. Untuk membayar 400 juta rupiah ini, Anda bisa bayangkan kalau harga tiketnya Rp50.000, harus mengeluarkan berapa tiket atau harus menjual berapa tiket untuk bisa menutup biaya penggantian pagar. 400 juta dibagi 50.000, kita harus menjual 8.000 tiket hanya untuk mengganti pagar yang rusak. Kalau setiap pertandingan 7 kali 400 juta, Anda bisa bayangkan berapa tiket yang hangus yang kita jual untuk biaya penggantian pagar saja. Kemudian ada lagi denda-denda yang mungkin bisa dialami oleh tim yang diakibatkan oleh ulah supporter. Ambil contoh, menyalakan flare. Kabar yang kita terima, kalau ada yang menyalakan flare, maka dendanya adalah denda flare 100 juta rupiah. Bayangkan kalau kita satu game harus membayar denda 100 juta rupiah, maka kita akan kehilangan 100 juta dibagi 50.000, maka itu adalah 2.000 tiket. Jadi, Anda bisa bayangkan kan,
seolah-olah pemasukannya bisa banyak, tapi biaya yang dihasilkan ternyata bisa lebih besar lagi dari yang kita harapkan. Jadi, meskipun seolah-olah penghasilan tiket ini bisa banyak, tapi karena variabelnya macam-macam, itu justru bisa menjadi beban untuk sebuah tim. Dan tentunya kita berharap, semua tim berharap, supporternya adalah menjadi supporter yang benar-benar mendukung kehidupan tim. Mereka mau membeli tiket, mereka mau membantu klub dalam artian tidak mengakibatkan masalah atau kerusakan yang membebani klub, sehingga klub itu bisa benar-benar memaksimalkan pemasukan penjualan tiketnya. Dan kalau itu bisa terjadi, bukan tidak mungkin klub itu bisa mengejar pengeluarannya, bahkan bisa meraih keuntungan. Apakah boleh sebuah klub meraih keuntungan? Tentu saja kembali ini adalah bisnis sepak bola. Tentu saja tujuan semua bisnis adalah mencari keuntungan. Tapi karena ini sepak bola di Indonesia, dan klub seperti Persebaya punya tanggung jawab moral yang lebih dari sekedar bisnis, tentunya keuntungan itu tidak digunakan seperti keuntungan yang diraih dalam bisnis-bisnis lain. Lalu untuk apa keuntungan? Seandainya Persebaya meraih keuntungan, kemana keuntungan itu akan pergi? Kita akan bahas di video seri terakhir, seri keempat nanti.